Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kita nikmatul aman, yaitu nikmat keamanan. Pada hari ini 17 Agustus 2025, 80 tahun Indonesia telah meraih kemerdekaan. Ini semua patut disyukuri, karena kemerdekaan ini yang memberikan hanya Allah Jalla Jalaluh. Bukan kita yang kuat, bukan kita yang mampu, bukan kita yang mengusir Belanda, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita kemerdekaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patutnya syukurnya kita ini para jamaah. Dengan adanya kemerdekaan ini, dengan adanya keamanan ini, mari kita jaga bumi kita, khususnya Indonesia ini para jamaah, dengan keamanan. Jangan selalu tampil ricuh. Dan kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, dan patut kita syukuri ini para jamaah. Apa yang sudah kita miliki ya berupa keamanan, maka kita keluar untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Salat 5 waktu fil masjid, berpuasa Ramadan, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kita ini aman. Bayangkan kita berada di negara yang tidak aman. Misalnya salah satu contoh yang sekarang terjadi di Gaza, tiap hari dibombardir oleh Yahudi laknatullah. Semoga Allah melaknati mereka. Mereka tidak tenang, tidur tidak tenang, makan tidak tenang, sholat tidak tenang. Maka kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini, maka kita kondisinya jauh lebih baik, sehingga kita patut terus mengimani ini semua. Kita patut terus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kita kufur, karena dengan syukur Allah akan menambah kenikmatan. Dengan kufur Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatan ini. Para jamaah, hari ini kita akan membahas tentang babun fi salatit tarawih wa ahkamiha, yaitu bab di dalam salat tarawih dan hukum-hukumnya. Mimma syara'uhu Nabiyul Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan al-mubarak salatut tarawih, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita. Kayaknya adik-adik itu anak-anak bapaknya ngamankan kayaknya. Dibawa masuk ke dalam aja, duduk sama bapaknya. Terlalu berisik. Ayo, duduk sama bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita yang membawa petunjuk kepada kita, yaitu Muhammad SAW, di dalam bulan Ramadan al-mubarak yang diberkahi oleh Allah, yaitu salatul tarawih. Pada asalnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih, penamaan salat tarawih itu adalah penamaan setelah masa sahabat. Karena di dalam masa Rasulullah SAW dinamakan Qiyamul Lail. Apa bedanya Qiyamul Lail dengan sholat tahajud? Ada yang tahu di sini orangnya? Saat tahajud sudah tidur. Kalau Qiyamul Lail belum tidur.
yang lebih spesifik definisinya adalah qiyamul lail itu dilakukan di awal malam. Sedangkan tahajud itu dilakukan setelah tidur atau di akhir malam. Ya, itu bedanya. Tapi sejatinya mereka adalah sama. Kalau definisi memang ada bedanya. Ya, definisi memang ada beda, tapi dia adalah satu kesatuan karena dikerjakan pada waktu malam hari. Mana yang lebih utama? Salat di awal malam kah atau di akhir malam? Maka para ulama mengatakan di akhir malam. Sehingga para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum boleh mengerjakan salat tarawih yaitu qiyamul lail, kemudian antum tidur, di akhir malam antum juga sholat lagi tahajud, fala ba'sa bihi, tidak ada masalah. Yang terpenting ketika di awal malam antum sholat bersama imam sampai sholat witir, ketika antum sholat tahajud di akhir malam, maka antum tidak perlu sholat witir lagi. La witrani fi lailatin, tidak sholat witir 2 kali di dalam satu malam. Para jamaah, wahiyya sunnatu muakkadah, qiyamul lail atau salatut tarawih. Para ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Summiyat tarawih li'anna an-nas kanu yastarihuna fiha baina kulli 4 raka'at li'annahum kanu yutiluna as-salah. Dinamakan at-tarawih berasal dari kata raha. Raha itu artinya adalah istirahat. Dulu para jamaah, para sahabat Nabi SAW, salat tarawih 2 rakaat salam, 1 rakaatnya membaca surat Al-Baqarah. Jadi 1 rakaatnya 2 juz setengah, Pak. 1 rakaatnya. Jadi salat tarawih ini kalau dibawa maknanya sekarang kurang cocok. Kenapa para jemaah? Karena sholat tarawih yang sekarang tidak lama. Sholat tarawih yang sekarang tidak lama, ya biasa-biasalah. Mungkin kita bisa sholat maksimal, sholat tarawih itu 11 rakaat itu paling maksimal mungkin 1 juz. Pernah di masjid kami surat Al-Baqarah habis, Pak. Sholat tarawih itu 2,5 jam atau 2 jam. Softnya habis, softnya habis, yang alasan ke sini, alasan ke sana, ya. Pada intinya para jamaah kanu yastarihun. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat sampai mereka diceritakan mereka pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu minum. Habis minum balik lagi ke masjid. Kalau sekarang kan antum di masjid sudah banyak air. Sudah disiapkan air, kopi. Apaannya lagi yang kurang? Kalau dulu masjidnya Rasulullah tidak ada persiapan, Pak. Pulang sendiri ke rumahnya masing-masing, kemudian mereka berangkat lagi minum. Habis minum mereka berangkat lagi. Kamar mandi juga seperti itu. Mereka kalau sudah sakit perut, mereka pulang, balik lagi, tidak telat, Pak, sholatnya. Masih di rakaat yang sama, Pak. Subhanallah. Kemudian yastarihuna fiha baina kulli arba' rakaat. Setiap 4 rakaat istirahat. Maksudnya 4 rakaat istirahat baina kulli taslimatain. Setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Li'anna tarawih mathna. Salat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa salatut tahajjud kadzalik. Salat tahajud juga seperti itu, sama. Waqad yaghlib ba'du a'immatil masajid alladziina la fiqhu ladaihim. Sebagian para imam-imam masjid kurang memahami ini para jamaah. Fala yaslim baina kulli rak'atain fi tarawih wa tahajjud. Jadi setiap 2 rakaat mereka tidak salam. Kebanyakan mungkin di antara kita masih ada yang sholat 4-4-3. Ini sebagian para ulama menganggapnya bahwasannya itu
kurang faham terhadap hadisnya Aisyah. Karena memang hadisnya Aisyah itu 4 salam, 3 salam. Maka para ulama memberikan pengertian yang berbeda. Ada yang mengatakan 2 salam istirahat, 2 salam istirahat. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan 4 rakaat salam. Sejatinya 4 rakaat, sehingga para ulama khilaf. Tapi wallahu a'lam bishawab, salatul lail matna. Salat malam itu 2-2, Pak. Ya. Wa hadza khilafu sunnah. Sebagian para ulama mengatakan yang salat 4 rakaat itu menyelisihi sunnah. Wa qad nassal ulama ala anna man qama ila thalitha fi tarawih aw fi tahajjud fa huwa kaman qala ila thalitha fi fajr. Sampai sebagian para ulama mengatakan barang siapa yang salat tarawih 2 rakaat terus kemudian dia berdiri pada rakaat yang ketiga, maka dia sama sejatinya seperti sholat subuh dia berdiri pada rakaat yang ketiga. Batal apa enggak? Sholat subuh antum berapa rakaat? 2. Sholat subuh berapa rakaat, Pak? 2. Terus antum berdiri untuk rakaat yang ketiga, gimana? Batal enggak? Batal. Sama seperti orang yang sholat tarawih 4 rakaat. Ini sebagian pendapat, ya. Jadi antum jangan sampai kita berpikiran, oh ini ustadznya tidak mau sama 443. Lah, bukan itu. Ini khilaf di antara para ulama. Ini yang kita bahas adalah salah satu pendapat yang tidak melakukan 443, yang melakukan 2 salam. Aitubtus salatu. Salatnya batal. Wali Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah jawab yaruddu ala haula wa yubayyin khata'ahum. Maka ini semua dijawab oleh Syekh Ibn Bas dan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 443 sebagian para ulama memandang sholat mereka ini batal. Kenapa? Karena tidak ada sholat tarawihnya Rasulullah yang 4 langsung. Karena cara memahami sholat yang dikatakan oleh Aisyah memang mengatakan sholatnya Rasulullah 4 salam, 3 salam. Maksud dari perkataan Aisyah itu bukan 4 salam, tapi apa? 2 rakaat salam, thumma yastarih. Kemudian apa? Istirahat. Sehingga sholat tarawih ini dikatakan sholat tarawih, berasal dari kata ar-raha, banyak istirahatnya. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, li'annahum kanu yutiluna as-salah. Mereka dulu para sahabat sholat itu 1 malam, Pak, suntuk. Apalagi kalau sudah di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, mereka beriktikaf. Mereka menghabiskan malam-malamnya di masjid. Wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Maka yang lebih utama salat tarawih dilakukan secara berjamaah, bukan secara bersendirian. Tapi sendirian juga boleh, karena ini salat sunnah, tidak ada masalah. Misalnya kaum wanita salat sendirian di rumahnya juga boleh, ya. Tapi yang afdal di masjid, yaitu secara berjamaah. Tapi ini untuk laki-laki para jamaah. Untuk perempuan tetap yang lebih afdal adalah di rumahnya. Faqad sallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya di dalam masjidnya beberapa malam. Loh, kenapa beberapa malam? Thumma ta'akhkhara 'ani salati bihim. Kemudian Rasulullah terlambat dan Rasulullah enggak keluar pada malam-malam berikutnya. Kenapa? Khaufan min an tafruḍa 'alaihim. Rasulullah khawatir, takut disangka bahwasanya salat tarawih ini dianggap sebagai salat yang wajib. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Maka dengan kondisi seperti ini, karena Rasulullah adalah seorang nabi yang membuat syariat, dia juga harus berhati-hati. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah ditanya sama Aqra ibn Habis, "Ya Rasulullah, apakah haji setiap tahun?" Rasulullah diam, Pak. "Ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun?" Diam lagi Rasulullah. "Ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun?" Seandainya aku mengatakan iya, maka haji akan wajib setiap tahun. Maka jawaban Rasulullah SAW ini akan membuat syariat.
Sehingga Rasulullah SAW dalam hal yang semacam ini berhati-hati. Puasa wisal yang Rasulullah larang, masih saja di antara para sahabat yang berpuasa wisal. Puasa wisal itu puasa berlanjut, maghrib ketemu maghrib para jamaah. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, telah ditetapkan dalam hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin, sungguhnya Nabi Muhammad SAW salat di dalam masjid dzata lailatin pada suatu malam, wa shalla bi salatihin nas, akhirnya dia salat ada yang mengikuti para sahabat. Thumma shalla min al-qabilah al-lailah, kemudian Nabi Muhammad SAW salat lagi di malam berikutnya. Wa kathuran nas, semakin banyak manusia, para sahabat semakin banyak. Thumma ijtama'u min al-laili tsalitsa aw ar-rabi'ah, kemudian sahabat kumpul lagi di malam yang ketiga dan keempat. Ini dalam satu riwayat di akhir Ramadan para jemaah, tanggal 21, 22, 23, 24, 25, sekitar tanggal itu. Falam yakhruj ilaihim, Nabi Muhammad SAW tidak keluar di malam yang selanjutnya. Falamma asbaha, ketika subuh, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangi aku untuk keluar kepada kalian, illa anni khasyitu an tafrudha alaikum, kecuali aku khawatir kalian mewajibkan salat ini. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zada fi riwayat al-Bukhari, ditambahkan pada riwayat al-Bukhari, wa dzalika fi Ramadan, dan kejadian ini adalah di dalam salat di dalam Ramadan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, ketika seorang nabi yang membuat syariat tentunya dengan izin dan perintah Allah Jalla Jalaluh, maka juga berhati-hati. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, apa yang diwajibkan oleh Allah atas kami? Khamsa salawat. Nabi Muhammad SAW cukup menjawab dengan 5 waktu. Karena memang kewajiban yang paling wajib di antara yang wajib-wajib itu adalah 5 waktu. Sehingga dengan jawaban Rasulullah SAW ini mematahkan berbagai macam solat sunnah yang diwajibkan oleh sebagian para ulama. Salah satu contoh, sebagian para ulama juga menganggap solat Idul Fitri dan Idul Adha itu wajib. Kenapa para jemaah? Padahal itu adalah solat sunnah. Tapi kenapa sebagian para sahabat mengatakan itu wajib? Para ulama mengatakan itu wajib. Kenapa para jemaah? Ada yang tahu? Kenapa solat Idul Fitri, solat Idul Adha diwajibkan oleh para ulama? Sebagiannya, karena para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sebagian para ulama mengatakan itu wajib. Kenapa? Karena ketika hari Jumat antum telah selesai melaksanakan solat Idul Fitri dan Idul Adha, maka tidak wajib atas antum untuk melaksanakan solat Jumat. Maka tidak mungkin, katanya ulama, solat ini dihukumi sunnah, itu tidak mungkin. Kenapa? Kok bisa solat sunnah menggantikan yang wajib? Yang bisa menggantikan wajib pasti wajib. Tapi pendapat ini dibantah oleh ulama yang mengatakan bahwasanya solat Idul Fitri ini sunnah, solat Idul Fitri ini adalah fardu kifayah, dibantah oleh para ulama. Sehingga para ulama yang membantahnya adalah perkataan Rasulullah SAW ketika ditanya apa yang diwajibkan oleh Allah dengan sehari semalam ini, maka Rasulullah SAW hanya mengatakan solat 5 waktu bas. Dan juga sebagian para ulama mewajibkan solat witir. Kenapa para ulama mewajibkan solat witir para jemaah? Karena solat witir ini adalah solat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah ditinggal. Safaran wa hadaran, ketika Rasulullah safar dan hadir dalam kotanya tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian para ulama mewajibkan solat
witir sebagian. Sebagian para ulama juga mewajibkan salat tahiyatul masjid. Kenapa para jamaah? Ketika Rasulullah berkhutbah ada orang yang datang. Terus kemudian apa para jamaah? Duduk. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Qum, berdiri, kerjakanlah salat 2 rakaat. Apa yang dimaksudnya? Salat tahiyatul masjid. Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan salat tahiyatul masjid adalah wajib, tapi semua itu dibantah dengan perkataan Rasulullah SAW, kewajiban kita sehari semalam hanyalah 5 waktu. Faham para jemaah? Jadi ketika kondisi Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan syariat ini juga harus berhati-hati. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW mempersulit kita. Dan jangan sampai perkara yang sunnah itu diwajibkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa fa'alaha sahabatahu min ba'di. Kemudian kebiasaan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Wa talaqatha ummatuhu bil qabul, dan umat ini menerima semua kebiasaan ini. Pada zamannya Umar bin Khattab, ketika mereka sholat sendiri-sendiri, kemudian dijadikan satu oleh Umar bin Khattab dengan imamnya Ubay ibn Ka'ab, dan kemudian siapa para jamaah? Siapa? Masya Allah, imam zamannya Umar bin Khattab, Tamim Ad-Dari. Mereka sholatnya bukan 11 rakaat, tapi mereka sholatnya 20 rakaat. Tapi 11 sama 20 rakaat ini panjangnya sama. Ya. Mereka mengimami para jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan terhadap salat tarawih ini para jamaah, sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia bersolat bersama imam sampai imam itu selesai, maka ditulis seakan-akan solatnya itu 1 malam suntuk. Maka ini adalah sebuah dalil bahwasanya solat bersama imam harus sampai selesai. Tapi biasanya di sini pilih-pilih, Pak. Apalagi masjidnya 23. Rombongan datang ke masjid 23, 10 rakaat pulang, 8 rakaat pulang. Loh, kok pulang? Sholat witir di rumah. Ada juga yang sholat 11 bersama imam, ketika 10 atau ketika 8 pulang. Loh, kenapa kok pulang? Sholat witirnya nanti ketika sahur. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika antum menyelisihi atau tidak ikut imam sampai selesai, maka antum tidak akan mendapatkan pahala 1 malam sholat suntuk. Karena apa? Karena antum sudah tidak mengikuti. Kenapa antum tidak mengikuti? Ustaz, ana berpaham sholat tarawih itu 11. Jadi kalau imamnya 23, saya pulang 10 atau 8 rakaat. Lah para jamaah, kalau memang antum ini kepingin 11, cari masjid yang 11. Jangan cari yang 23. Kalau antum memang berpaham 23, fadhal. Antum sholat di yang 23. Tidak ada masalah toh. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, sampai-sampai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, makanya hadis itu jangan dipahami sendiri, Pak. Kadang-kadang kita ini memahami hadis sendiri. Makanya antum, ana sarankan bagi antum semua, kalau beli kitab Riyadhus Shalihin, kalau beli kitab Bulughul Maram, kalau beli kitab Sahih Bukhari, kalau beli kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Al-Musnad Imam Ahmad, maka carilah yang syarah. Carilah yang penjelasan. Syarah Riyadhus Shalihin, syarah Bulughul Maram, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Itu kenapa? Karena ada yang membantu antum untuk menjelaskan terkait hadis-hadis tersebut. Misalnya
Jangan beli kitab Adabul Mufrad, tapi antum beli syarah Adabul Mufrad. Jadi hadis itu jangan dipahami sendiri. Kadang-kadang pemahaman kita ini tidak nyampe para jemaah dengan pemahaman para ulama, apalagi kita tidak mendukung bahasa kita. Bahasa Arabnya tidak bisa. Ketemu orang Arab masih bingung ngomong bahasa Arab, terus memahami hadis dari mana? Kemudian para jamaah, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, maksudnya salat dengan keimanan dan wahtisaban, mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ini adalah dosa-dosa kecil. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, dosa-dosa kecil. Cuma dosa kecil. Sedikit berarti yang diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah, perlu kita ketahui bahwasanya dosa yang paling banyak kita lakukan adalah dosa kecil. Sedikit dosa itu kecil. Dan adapun dosa yang besar Bismillah. Adapun dosa yang besar maka hanya bisa dengan taubat, yaitu taubatan nasuha. Tidak bisa dihapus dengan amalan, tapi dihapus dengan taubatan nasuha. Di antara salah satu riwayat juga, taubat itu juga boleh dalam bentuk sholat taubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Antum lihat di dalam kitab sholat sunnah Nabi Muhammad Umar Bazmul, di situ juga disebutkan bahwasanya sholat taubat itu boleh. Bagaimana sholat taubat? Ya sudah 2 rakaat seperti biasa, antum bertaubat kepada Allah. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, fahiya sunnatun thabitatun la yanbaghi lil muslim tarkuha. Salat tarawih ini adalah sunnah yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La yanbaghi lil muslim tarkuha. Tidak pantas seorang muslim meninggalkan salat tarawih. Kalau sudah Ramadan para jamaah, awal Ramadan, wah, masjidnya rame sampai tidak cukup. Pertengahan mulai habis, akhir pindah ke mall masjidnya, pindah ke pasar malam masjidnya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang hafal surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik. Di dalam ayat ini menyebutkan Lailah, Lailatun, satu malam. Tapi kebanyakan di antara kita mengejar akhir-akhir bulan Ramadan ini tengah malam, Pak. Jam 12 ke masjid, jam 1 malam ke masjid, jam 2 malam ke masjid. Ngapain? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan lailah, 1 malam. Berarti malam itu dimulai dari maghrib. Jadi berkah yang diturunkan oleh Allah, rahmat yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib para jamaah sampai subuh. Lah kalau antum ke masjid jam 12 sudah ngantuk, paling sampai masjid tidur. 1 malam ini para jamaah. Banyak di antara kita yang ngentengkan masalah ini. Ketika malam hari awal di waktu tarawih hilang semuanya orang-orang. Loh, kemana? Nanti sholat malam Ustaz. Kapan? Nanti jam 2. Ngantuk sudah antum. Imamnya bacanya panjang-panjang. Ngantuk sudah. Loh, kenapa ngantuk? Ya itu ya. Lah kenapa antum tidak sholat dari awal? Ketika sehabis sholat Isya. Atau antum khususkan misalnya para jamaah 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah di masjid.
malam-malamnya. Mulai dari maghrib subuh, maghrib subuh, maghrib subuh, maghrib subuh. Sebagian para ulama menilai bahwasanya itikaf boleh sesaat di masjid. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya itikaf itu paling sedikit adalah 24 jam sehari dan semalam. Ada juga yang mengatakan ya 10 hari seperti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Banyak dalil. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat para ulama, Syekh Shalih Fauzan dan yang lain, bahwasanya antum bisa mengerjakan dengan niatan iktikaf walaupun itu sesaat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, amma adadu rakaatiha, adapun bilangan ataupun jumlah rakaat salat tarawih adalah falam yathbut fihi syai' ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amru fi dzalika wasi'. Maka di sini disebutkan tidak ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW dalam membatasi salat tarawih, dan dalam perkara ini adalah perkara yang luas sehingga para ulama ada beda pendapat di sini. Kalau ulama hadis seperti Syekh Albani, dia mengatakan bahwasanya salat tarawih itu 11 rakaat bas. Karena Nabi Muhammad SAW setiap salat malam tidak pernah lebih dari 11 dan 13 rakaat. Sehingga yang lebih dari 11 dan 12 dan 13 bid'ah. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang wasi', perkara yang luas. Ulama-ulama Saudi terkait dengan ulama-ulama fikih mengatakan bahwasanya salat tarawih ini tidak pernah dibatasi oleh Nabi. Memang tidak ada dalil yang Nabi Muhammad SAW membatasi salat tarawih ini, sehingga di Arab Saudi 23. Tapi ada satu fenomena nih para jamaah. Orang-orang Indonesia itu dulu ketika sholat di Masjidil Haram, sholat tarawih 23. Wah, Masjidil Haram ngikuti NU. Sekarang di Masjidil Haram 11 rakaat. Aduh, sekarang ikut Muhammadiyah Masjidil Haram. Nah, jangan terkait organisasi para jamaah ya. Jangan terkait organisasi. Maka organisasi tidak mewakili syariat inilah, tapi organisasi ini mengikuti syariat ini gitu loh. Maka para jamaah perlu antum ketahui para jamaah rahimani rahmakumullah jami'an, maka perkara jumlah rakaat 11 dan 23 khilaf di antara para ulama. Di Indonesia juga ada yang 11, ada yang 23, tapi di Indonesia ada yang 36. Ada yang 36 di Indonesia. Kalau di Masjidil Haram sholatnya cakep para jamaah. Yang dulu-dulu ya. Sholat 2 rakaat salam, itu sholatnya lama. Terus apa yang dilakukan oleh mereka? Tawaf 7 kali putaran. Masya Allah. Sholat lagi bersama imam 2 rakaat, tawaf lagi. Penduduk Madinah denger. Penduduk Mekah itu sholat tawaf, sholat tawaf. Denger penduduk Madinah, tidak mau kalah, 36 rakaat. Oh ya, antum kalau amal soleh itu gitu. Kalau perlu antum ngintip kota amal itu, piro kan? 100, aku 200. Gitu para jamaah. Harusnya begitu. Ngintip aja enggak apa-apa. Kamu nyumbang masjid apa? Oh, aku nyumbang masjid ini, besari lagi, Bang. Enggak apa-apa. Namanya apa para jamaah? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qala Syekhul Islam rahimahullah, lahu ayyusalliya 20 rakaah. Ada yang salat 20 rakaat kama huwa masyhur min madhhabi Ahmad wa Syafi'i. Dari madhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i salat 20 rakaat. Makanya orang Indonesia salatnya 20 rakaat. Adapun 23, 3 rakaatnya adalah salat witir. Di Indonesia masyhur, populer, terkenal di Indonesia sholatnya 20 rakaat, karena memang orang Indonesia berpaham mazhab Asy-Syafi'i. Fala ba'sa bihi, karena Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak membatasi sholat tarawih. Walahu ayyusalliya 36. Sebagian juga sholat 36 rakaat. Kama huwa madhabu Malik, yang terjadi dalam madhab
Imam Malik rahimahullah. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, antum mau sholat lebih dari 11 fala ba'sa bihi, tidak masalah. Fi amr wasi, perkara yang luas. Tapi mungkin antum kalau ketemu sama ya orang yang pendapatnya sama dengan Syekh Al-Albani, maka dia akan berpendapat 11. Ya. Kalau dalam ulama fikih tidak membatasi 11. Jadi kenapa kok ulama fikih sama ulama hadis ini kok berbeda dalam apa? Dalam mengambil hukum. Karena mereka cara metode untuk mengambil hukum sendiri berbeda. Kalau ulama hadis adalah metodenya tarjih, yaitu merujihkan hadis yang paling baik dalam hal penyampaian ataupun sanadnya. Mana hadis yang paling sahih? Ya ini yang dipakai. Tapi kalau ulama fikih enggak, metodenya adalah al-jama', menghimpun semua hadis baru kemudian dia mengeluarkan hukumnya. Jadi memang berbeda. Ini khilaf di antara para ulama, enggak perlu diperuncing. Enggak perlu gontok-gontokan, wis yang masjid 11 rakaat kuno ojo salat ngene. Wah, jangan. Sama-sama umat Islam, sama-sama membuka diri untuk ke masjid para jamaah ya. Walahu an yusalli 11 raka'ah wa 13 raka'ah. Dan juga ada yang salat 11 rakaat. Ada juga yang salat 13 rakaat wa kullu hasan. Semua adalah baik. Fayakunu takthiru raka'at atau takliluha bihasbi tul al-qiyam wa qasrihi. Maka banyaknya rakaat, sedikitnya rakaat itu sesuai dengan panjang dan pendeknya berdiri. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika para sahabat sholat dengan Rasulullah 11 rakaat, dan kemudian ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah sholat 20 rakaat, panjangnya itu sama. Misalnya salah satu contoh Pak ya, sholatnya jam 9 tarawih sampai subuh jam 4, 11 rakaat. 20 rakaat juga sama, yaitu dimulai jam 9 dan selesainya juga jam 4. Kalau kita kan beda para jamaah. 20 rakaat misalnya 1 jam, 11 rakaat 30 menit. Faham para jamaah? Kalau kita begitu, semakin sedikitnya rakaat, berarti kita akan semakin sedikit waktu. Kalau mereka enggak. Bismillah. Kemudian para jamaah, Umar radhiyallahu anhu, tapi ingat ya, paling baiknya sholat malam adalah tulul qiyam, tulul qunut, yaitu paling panjang berdiri. Wa Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas ala Ubay, ketika Umar bin Khattab mengumpulkan manusia dan menjadikan Ubay sebagai imam, shalla bihim 20 rakaat. Maka ketika saat itu zamannya Umar bin Khattab salat 20 rakaat. Was-sahabatu radhiyallahu anhum, dan sahabat radhiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man yukthir. Ada sebagian yang mereka mensedikitkan, mengurangi, ada juga sebagian mereka yang lebih dari 20. Wal haddul mahdud la nassa alaihi minasyari, dan pembatasan itu tidak ada dibatasi oleh pembuat syariat ini. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membatasi salat tarawih. Apa Al-Miswati ini Pak Peno 36 rakaat sanggup ya Ramadan besok? Apa 23? Enggak apa-apa. 100. Nah, ini tantangan baru ini 100 ini. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa katsirun minal a'immatil masajid, dan banyak di antara imam-imam masjid fit tarawih, di dalam salat tarawih, yusalluna salatan la yaqilunaha, mereka salat tapi mereka kok tidak sadar diri. Wala yatma'innuna fir ruku', mereka tidak tumakninah di dalam ruku'.
Wala yatma'innuna fil sujud, mereka tidak tumakninah di dalam sujud. Wa tumakninah rukun, dan tumakninah itu bagian dari rukun salat. Wal matlub, yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalalu fi shalah, di dalam salat, hudurul qalb, yaitu menghadirkan hati berjamaah. Lah sekarang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, wa du'alin amin, bismillahirrahmanirrahim, salat, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya ngobrol sama Pak Yai, Pak, kuat sampean? Tidak kuat saya mengikuti sholat kayak gitu. Bayar para jamaah, 23 rakaat 7 menit. Ini sholat apa sholat? La haula wala quwata illa billah. Ada sebagian orang ngomong, Ustaz, yang 7 menit 23 rakaat tambah rame jamaahnya. Jamaahnya siapa dulu, Pak? Sholatnya Rasulullah tidak gitu. Sholatnya Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak, kakinya pecah-pecah. Apalagi antum baru buka ya, kena sholat 7 menit Pak, muntah lagi, keluar lagi. Tidak ada yang mampu. Siapa yang mampu sholat seperti itu? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah ngajari sholat seperti itu. Abdullah ibn Zubair, salah satu riwayat menyebutkan ketika dia sholat, burung itu bermainan di pundaknya. Karena apa? Badannya kayak batu ketika sholat. Kita baru baca amma yatasaalun, lekean hei sebanyak-banyaknya, keluar masuk kamar mandi. La haula wala quwata illa billah. Hudurul qalb baina yadillahi ta'ala, menghadirkan hati, karena kita saat itu beribadah kepada Allah. Wa ta'adhuhu bi kalamillah hina yutla, menyerap nasihat-nasihat Allah ketika sang imam membaca ayat amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Dengarkan, Pak. Nah, orang sekarang keluar, ya apa imami? Gak enak suaranya yang dinilai. Coba yang dinilai itu tadi kira-kira tafsirnya apa ya? Coba dibuka tafsir Ibnu Katsir. Aplikasi punya enggak? Oh, punya saya. Dibuka. Oh, ternyata ustadznya ini ngomong membaca ayat ini karena tafsirnya seperti ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa hadza la yahsul fil ajril makruha, maka menyerap nasihat-nasihat Allah di dalam ayatnya ketika dibaca tidak akan terjadi kalau sholatnya kesusu, keburu-buru, tergesa-gesa. Yang dibenci, wa salatu 10 rakaat ma'atulil qiraah, sholat 10 rakaat dengan memperpanjang bacaan, wa tuma'nina, dengan tumakninanya 10 rakaat, aula min 20 rakaah, lebih utama daripada sholat 20 rakaat ma'al ajalah makruha, bersama dengan ketergesa-gesaan para jemaah. Tidak layak dia menyandang seorang beriman ketika dia berhadap kepada Allah keburu-buru, tergesa-gesa, bacanya geratulan. Ada di Surabaya teman saya, ketika sholat masjidnya enak, AC dingin, kudu sunyi zen, baca Al-Fatihahnya bagus si imam. Ketika baca surat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, surat apa nih dibaca sama imam? Katanya si makmum, Yasin. Ya Allah, panjang, enak ini. Lah, Allahu Akbar, rukuk. Tak dilanjut Yasinnya. Tak dilanjut Yasinnya. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, kadang-kadang orang ini para jamaah ingin ngelihat bacaannya imam. Imam ini baca apa ya? Oh, surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Saya tidak ngerti. Ayo kita buka tafsirnya. Buka di aplikasi, ada. Oh, ternyata Allah mengingatkan kita tentang ini.
Allah mengingatkan kita tentang ini. Subhanallah. Itu para jemaah. Kan Al-Quran kan perlu ditadabburi. Masa para jemaah kita hidup tidak tuntas tafsir Quran 30 juz? Itu tantangan loh buat kita semua. Ana buat tantangan para jemaah di masjid ana para jemaah. Jangan sampai kita mati ada satu hadis yang belum kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap hari kita kajian. Ya, kalau di sini mungkin satu pekan satu kali ya. Di masjid saya setiap hari kajian para jemaah. Tiap hari kajian itu. Jadi masa sih kita hidup 30 juz ini tidak selesai tafsir? Masa kita hidup Riyadhus Shalihin tidak selesai? Masa kita hidup tidak pernah kita membahas Sahih Bukhari? Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, antum buka Riyadhus Shalihin, antum buka Sahih Bukhari, antum buka Sahih Muslim, antum buka ayat Al-Quran, semua isinya hidup kita. Bagaimana hidup kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah kalau kita tidak mau baca? Antum baca Sahih Bukhari, antum baca Adabul Mufrad, antum baca semua, isinya semua kehidupan kita para jemaah. Gimana kalau kita tidak selesai itu? Sahih Bukhari belum dibuka, Sahih Muslim belum dibuka, tapi kalau ngomongkan agama, penter. Di Facebook penter semuanya ngomong agama. Di WA penter semua ngomongkan agama. Sahih Bukhari tidak pernah dibuka. Tafsir Al-Quran tidak pernah selesai. La haula wala quwata illa billah. Sudah Isya? Sudah Isya? Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin lianna lubba as-salah wa ruhaha huwa iqbalu qalbi ala Allah azza wa jal wa rubba qalilun khairu min kathir. Maka para jemaah, semangat salat dan ruhnya salat itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah jalla jalaluh. Maka boleh jadi sedikit dan banyaknya itu adalah satu kebaikan. Wa kadzalika taktiru qiraatu afdal min sur'ah. Membaca Al-Qur'an dengan tartil itu lebih baik daripada membaca dengan cepat-cepat buru-buru. Was-sur'a mubahah. Membaca Al-Qur'an dengan cepat itu boleh-boleh saja. Hiyallati la yahsul ma isqatu syai'in al-huruf. Syaratnya membaca dengan cepat tapi tidak boleh ada satu huruf yang hilang. Kalau satu huruf hilang, maka pengertiannya akan beda. Fa in asqatu ba'dal huruf li ajli sur'ah, kalau dia satu hurufnya itu hilang, lam yajuz dzalik, maka tidak boleh baca Quran secara cepat-cepat. Wa yunha anhu, dilarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bainatun yantafi'u biha al-musalluna khalfahu fahasan. Maka para jamaah, adapun qiraah yang membuat para jamaah musallun bermanfaat, maka itu adalah perbuatan yang baik. Maka ketika seorang imam membaca ayat Al-Quran itu yang jelas, iqra'u biluhunil Arab, gunakanlah dengan nada-nada orang-orang Arab. Jadi jangan Al-Quran dibawa ke nada yang lain, Pak. Kacau. Ya, jadi langgamnya harus langgam Arab karena bahasa Arab. Jangan dibuat langgam Thailand, langgam Filipin, jangan. Pokoknya harus langgam Arab. Lah karena bahasanya bahasa Arab. Udah coba bahasa Indonesia dibuat langgam Arab, enak enggak? Enggak ketemu, Pak. Wa qad dzammallahu alladhina yaqra'una al-Qur'an bila fahm ma'nah. Allah juga mencela loh ya bagi orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia tidak paham sama maknanya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum ummiyun, dan di antara mereka yang buta huruf, la ya'lamuna al-kitab. Jadi orang yang buta huruf itu yang tidak ngerti sama Al-Qur'an.
illa amaniya, kecuali dongeng-dongengan belaka. Dalam surat Al-Baqarah 78, ay tilawatan bila faham. Orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf yang dimaksud di sini adalah tilawatan bila faham. Dia baca tapi tidak paham. Sama maknanya, sama tadaburnya tidak paham. Ini gimana? Ini kita orang Islam. Kita mau paham, ya salah satu bentuk pemahaman kita terhadap Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya sudah sampai juz berapa kitabnya, Pak Kandi? Sudah selesai? Hah? Sudah hatam bahasa Arabnya? Sudah sampai mana bahasa Arabnya? Hampir mulai. Wacana terus ya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, memang hadisun dhaif. Di dalam surga itu katanya bicara dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi wallahu a'lam, ini kan hadis dhaif ya. Tapi perlu kita akui para jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab. Pada apa? Kitabnya yang Allah janjikan untuk dijaga, yaitu apa? Al-Qur'an, dan memilih seorang nabi yang terakhir, yang afdalul bashar, paling mulianya manusia adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu dari orang Arab. Itu harus tahu kita. Pilihan Allah kepada bahasa Arab, antum belajar bahasa Arab para jemaah. Nanti pas umroh bingung nawar-nawar, tidak pakai bahasa Arab. Ustaz, sudah bisa bahasa Indonesia semua. Tapi antum perlu belajar bahasa Arab para jemaah. Jangan berdiam diri, umur masih sisa banyak. Ayo belajar bahasa Arab, dikompaki kapan waktunya, belajar bahasa Arab, panggil guru, tidak ada masalah. Yang paling utama belajar bahasa Arab, muhadatsah dulu Pak, yaitu bicara. Jangan ucuk-ucuk nahu terus teter nahu, tapi gak iso-iso baca kitab. Jangan dulu nahu, sudah muhadatsah dulu, biar pinter ngomong apa? Bahasa Arab dulu, baru kemudian habis itu nahu, soro, pelan-pelan, terakhir balaghah. Balaghah sulit. Wal muradu min inzalil Qur'ani fahum ma'anihi wal 'amalu bihi la mujarrad at-tilawah. Yang dimaksud untuk menurunkan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipahami maknanya supaya antum bisa beramal dengan Al-Qur'an. Para jamaah ini muliakan oleh Allah. Ana lagi nulis buku Pak, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud. Alhamdulillah 4 buku udah selesai. Antum nanti kalau mau baca ya, bukunya levelnya PDF kok insyaallah. Ana lihat ceritanya Nabi Nuh, itu percakapannya Nabi Nuh sama kaumnya itu ditulis di Al-Quran para jemaah. Jadi orang-orang yang suka bantah sama tauhid, orang-orang suka bantah terhadap syariat Allah, itu semua diceritakan di dalam Al-Quran, dan akhir dari mereka dihancurkan sama Allah. Semua diceritakan di Al-Quran. Maka Ibnu Katsir menulisnya dengan Qasasul Anbiya, dan salah satu isi Al-Quran adalah kisah sebagai pengalaman kita. Wa ba'du a'imma intal kalamu rahimahullah, wa ba'du a'immatil masajid, sebagian para imam masjid la yusalluna at-tarawih ala wajhil masyru'. Imam-imam masjid sebagiannya tidak salat tarawih sesuai dengan syariat, li'annahum yusri'una fil qira'ah, karena mereka cepat-cepat dalam baca ayat. Sur'atan tukhillu bi ada'il Qur'an ala wajhi sahih, merusak bacaan Quran. Yang idgham tidak diidghamkan, yang ikhfa tidak diikhfakan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, atau merubah makharijil huruf. Idza zulzilatil ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ini gimana? Pengertiannya mau kemana ini nanti? Makanya pilih imam yang memang betul-betul bagus dalam membaca.
wala yatma'innuna fil qiyami war ruku'i was sujud. Mereka ada tumaknina, berdirinya tidak tumaknina, rukuknya tidak tumaknina, sujudnya tidak tumaknina. Wa tumaknina ruknu min arkanis salat, padahal tumaknina itu bagian dari rukun salat. Wa yakhuduna bil adad aqal min ar-rakaat, sudah gitu ngambil rakaat yang sedikit. Fayajma'una baina at-taqlil ar-rakaat wa takhfif as-salat wa isa'atil qira'ah. Sudah sedikit solatnya sudah diringankan, bacaannya rusak. Wa hadza tala'ub bil ibadah, ini main-main sama ibadah, tala'ub. Cepet-cepetan, imamnya lama sedikit, diprotes sama makmum, ayo mam, lama yang sholat ini, ayo yang cepat. Ini gimana para jemaah? La haula wala quwata illa billah. Fayajibu alaihim. Taib. Wa ba'dahum yukhriju taubil qira'ah kharij al-masjid biwasitati mukabbir saut. Sebagian solat di masjid dikeluarkan suaranya. Fayushawwis ala man haulahu minal masjid. Maka di sekitarnya terganggu kalau masjid itu dikeluarkan suaranya para jemaah. Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Apalagi baca Quran sampai jam 12 malam Pak ketika Ramadan. Betul enggak? Saya juga di MUI Banyuwangi para jemaah, pernah kita memberikan batas baca Quran boleh pakai speaker itu antara jam 9 sampai jam 10 sudah. Lah kadang-kadang kaum muslimin baca Quran sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Bukan tidak bagus, mengganggu orang tidur akhirnya. Qala Syekhul Islam mengatakan, man kana yaqra'ul Qur'an wan nasu yusalluna tatawwu'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan di sampingnya ada manusia yang salat sunnah, falaisa lahu ayyajru jahra yushghiluhum bihi. Jangan dikeraskan bacaan Qur'annya sampai orang yang salat ini sibuk dengan dengarkan Al-Qur'an, akhirnya kacau salatnya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW kharaja ala ashabihi wa hum yusalluna fil masjid, keluar kepada sahabatnya dan mereka salat di masjid. Faqal, apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas kullukum yunaji rabbahu, wahai manusia semua kalian bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, janganlah di antara kalian mengeraskan suara di antara kalian yang lain di dalam bacaan Quran, karena mengganggu orang yang salat. Fayajibu alaihim an yattaqullaha wa yahsinu salatahum, maka wajib di antara mereka untuk bertakwa kepada Allah dan memperbaiki salat mereka. Wala yahrimu anfusahum, jangan menghalangi diri-diri mereka, wa man khalfahum, dan di belakang mereka yaitu makmum, min ada'i tarawih ala majril masyru', yang melaksanakan salat tarawih dalam kondisi ingin melaksanakan salat tarawih secara disyariatkan. Wa ba'du a'immatil masajid, sebagian imam masjid yusru' fil qira'ah, cepat-cepat di dalam bacaan, wa yutiluha, dan memanjangkan bacaan, min ajli ay yakhtamal Qur'an, karena mereka punya maksud untuk menghatamkan Al-Qur'an, fi awalil ashr al-awakhir wa awsataha, karena dia ingin mempercepat menghatamkan Al-Qur'an di awal-awal bulan. Fa idza khatamahu, kalau sudah hatam bacaan Qur'annya, taraka masjidahu, dia meninggalkan masjidnya karena sudah hatam. Wa safara lil umrah, kemudian safar untuk umrah. Wa khallafa makanahu man qad la yaslu lil imamah, kemudian dia menggantikan orang yang tidak pantas untuk jadi imam, akhirnya jadi imam. Wa hadza khata'un adzim, maka ini salah. Wa naqsun kabir, ini kekurangan yang besar. Wa tadyi'un, dan ini menghilangkan lamma wukila ilai minal qiyam bi imamatil musallin ila akhir syahr wa qiyamahu bidzalik wajibun alaih, maka ini menghilangkan salat, menggantikan orang dengan yang tidak pantas untuk jadi imam. La haula wala quwata illa billah. Dan dia meninggalkan salatnya, meninggalkan makmumnya karena untuk li ajlil umrah. Fa kaifa yatruku wajiban alaihi li fal mustahab wa in baqa fi masjidihi, bagaimana dia meninggalkan yang wajib untuk perkara yang mustahab seandainya dia tetap di masjidnya. Wa ikmalahu li amalil afdal lahu minal umrah, maka dia telah melakukan amalan yang lebih baik daripada umrahnya.
Wa ba'dhum idza khatama al-Qur'an, sebagian dari mereka ketika menghatamkan Al-Qur'an di dalam salatnya, khaffafa as-salah, meringankan salatnya, wa qallala al-qira'ah, mensedikitkan qiraat fi baqiyatil layali asy-syahr, di dalam sisa-sisa malam, allati hiya layalil i'tiqa minan nar, padahal sisa-sisa malam itu adalah pembebasan manusia dari neraka. Dia ngebut trawehnya, wah pokoknya traweh ini harus selesai 30 juz di awal-awal bulan. Tapi sayang, di akhir bulan dia meninggalkan taraweh. Dia meninggalkan bacaan yang panjang dan lama dan enak. Wa ka'anna haula yarawna anna al-maqsud min at-tarawih wa at-tahajjud wa khatmul Qur'an. Mereka menganggap bahwasanya salat tarawih dan tahajud ini adalah menghatamkan Quran. La ihya'u hadhihi al-layali al-mubarakah bil qiyam iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaban li fadailiha. Mereka tidak memahami arti di dalam salat tarawih. Arti dalam salat tarawih yang benar adalah menghidupkan malam-malam yang mulia dengan salat, tentunya meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita menginginkan fadail, keutamaan salat tersebut. Wa hadza jahl minhum, ini adalah ketidakmengertian mereka. Wa tala'ub bil ibadah, karena mereka bermain-main dalam hal ibadah. Wa narjullah ayurdahum ila shawab, dan kita selalu memohon kepada Allah untuk membalikkan mereka kepada kebenaran. Waffaqallahu al-jami', mudah-mudahan Allah membimbing kita semua lima fihi as-salah wal falah, yaitu dalam kesalehan, kesesuaian dan kemenangan. Wallahu a'lam shawab. Mungkin para jamaah ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Assalamualaikum. Ada sebagian saudara kita sebelum sholat tarawih itu ada sholat 2 rakaat sholat iftitah. Kapan? Pertanyaan mana? Bolehkah kita mengikuti sholat iftitah itu? Dan yang kedua, apa ada dalilnya? Sholat iftitah itu kan sudah kita pahami tadi ya. Sholat malam ada berapa tadi? Sholat malam ada berapa macamnya? Ada sholat malam, qiyamul lail, ada sholat tahajud. Sholat qiyamul lail di awal waktu, sholat tahajud di akhir waktu. Definisinya ditambah, sholat tahajud itu biasanya dilakukan setelah tidur. Maka 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sholat iftitah itu bukan pada qiyamul lail, tapi dilakukan oleh Rasulullah pada tahajud. Ketika bangun malam, Rasulullah mengawali dengan sholat iftitah yang 2 rakaat itu. Kita kan bisa ya paham ya. Tadi kita sudah bahas itu, ya kan? Qiyamul lail dan tahajud. Maka kalau misalnya qiyamul lail tidak ada sholat itu kan ada sebagian dari saudara kita yang memahami bahwasanya qiyamul lail dengan tahajud itu adalah sholat yang sama, padahal yang Rasulullah lakukan itu berbeda. Rasulullah SAW itu sholatnya pernah di awal waktu, Rasulullah pernah sholat malamnya di pertengahan malam, Rasulullah sholatnya pernah di akhir malam, bahkan Rasulullah pernah sholat 1 malam suntuk. Dan dalil khusus untuk sholat iftitah itu dilakukan oleh Rasulullah setelah bangun tidur. Hadisnya jelas. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan ketika qiyamul lail, yaitu di awal waktu, tidak ada sholat itu. Jadi kalau kita mau tahu kapan Rasulullah sholat itu, maka kita harus tahu definisinya 2 sholat tadi, qiyamul lail dan tahajud. Qiyamul lail kapan sholatnya? Taib. Tahajud kapan waktunya? Di akhir, dan definisi yang lain ada 2 definisi, dilakukan di akhir malam dan setelah tidur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus bagaimana sikapnya antum? Ya tidak usah diikuti, karena imamnya jelas, misalnya dia mau sholat iftitah misalnya, sudah tidak usah diikuti karena itu bukan sholat tarawih, antum tidak usah ikut. Dan insya Allah tidak ada paksaan kan, insya Allah. Tapi paham? Jadi kita harus tahu dulu definisinya,
Setelah definisinya kita ambil dalilnya, ya kan? Baru kemudian dikeluarkan hukum tentang itu. Tapi kalau memang ada saudara kita yang berpaham seperti itu, ya wallahu alam. Ya. Ya dia yang berpaham seperti itu, wallahu alam, gimana pemahamannya kita juga tidak paham. Baik, ada yang lain? Baik, fadhal. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Kalau kita ingin, sebetulnya gini ya, pertanyaannya gini, kapan zikir yang terbaik? Maka zikir yang terbaik itu adalah sesuai dengan waktu yang terbaik. Sama seperti pertanyaannya, membaca sama mentadaburi, mana yang lebih dulu kita harus lakukan? Maka saya katakan membaca. Kenapa harus lebih dulu membaca? Karena antum sholat butuh dengan bacaan, bukan tadaburnya. Karena persyaratan sholat, ya, karena rukunnya sholat, salah satunya apa? Al-Fatihah kan? Taib. Yang dibutuhkan ketika saat itu tadabur atau tilawahnya? Tilawah. Maka antum harus bisa tilawahnya dulu, baru kemudian tadabbur. Faham berjamaah? Gimana ketika bulan Ramadan? Mana yang lebih utama? Banyak menghatamkan atau mentadaburinya? Banyak membaca. Karena memang di situ adalah kekhususan untuk Al-Quran. Adapun tadabbur bisa selingan kita pelajari berjamaah. Faham? Tilawah nomor 1. Karena tilawah itu bentuk rukun untuk sholat, yaitu salah satunya adalah Al-Fatihah. Bagaimana dia mentadaburi Al-Fatihah tapi dia belum hafal Al-Fatihah? Tidak bisa sholat nanti. Tayyib. Ada yang lain? Ya, fadhal. Jika rokaatnya itu sholatnya terlalu lama, artinya itu sikapnya makmumnya gimana? Sikapnya makmumnya bangun terwudu, terus balik lagi sholat. Itu harus digenapkan. Apanya digenapkan? Iya, kalau ketinggalan ya digenapkan. Kalau enggak 11 rakaat misalkan ketinggalan, tetap harus 11 rakaat. nambah sendiri. Iya, nambah sendiri. Ya kalau enggak nambah gimana? Berarti sholatnya kurang. Taib, ada yang lain? Fadhal. Dalam baca Al-Quran itu biasanya ada di awal itu ada qolum, ada baqolum gitu. Ketika ketinggalan satu huruf wawu, kira-kira gimana? Ya tidak boleh. Tidak boleh satu huruf, satu harokat, keliru harokat, tidak boleh. Bakal berubah artinya. Faham para jamaah? Ya nanti antum akan faham kalau antum belajar bahasa Arab. Ya. Dan wawu itu bukan hanya pengertian dan, banyak artinya wawu. Ya? Sama kayak artinya kunut. Antum ngerti kunut itu apa? Apa kunut? Masa enggak paham kunut antum? Artinya kunut ini apa para jemaah? Lah antum kunutan itu loh. Apa artinya kunut? Hah? Doa itu loh. Ya kunut itu doa. Tapi para ulama memahami kunut itu pengertiannya ada 10. Kunut itu bisa berdiri, kunut itu bisa tumak nina, kunut itu juga bacaan kunut itu. Jadi bahasa Arab itu satu bahasa itu bisa dimengerti dengan berbagai macam arti sesuai dengan apa? Kondisi. Nah itu kalau antum kepingin paham harus belajar bahasa Arab. Coba dijadwal bahasa Arabnya. Siap semua belajar bahasa Arab? Ya, yang ngomong siap cuma sedikit ya. Bahasa Arab tuh enggak repot ya. Wallah bahasa Arab tuh nikmat wallah. Bahasa Arab tuh wallah nikmat. Antum kalau ingin belajar bahasa Arab ingat sama Rasulullah. Rasulullah bahasa Araban. Masa saya enggak bahasa Araban?
Lah antum kepingin temenan sama Rasulullah enggak nanti di surga? Pengen? Kan ada doanya kan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yafat wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah al khuld. Kita tuh minta dipertemankan sama Allah. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad itu teman saya nanti di surga. Lah kalau antum tidak bisa bahasa Arab ya apa, Pak? Ayo. Gimana kalau antum tidak bisa bahasa Arab? Makanya belajar bahasa Arab sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.